yang menyatakan hubungan ekuivalen pada kelasnya. Ya, kita lanjutkan ke kongruen modulo N. Dikatakan hubungan ekuivalen pada bilangan bulat sesuai dengan definisi 2.8 karena kongruen modulo N dikatakan sebagai hubungan ekuivalen, ya kita bisa mendefinisikan kelas kongruen dari modulo N sebagai kelas ekuivalennya. Dari definisi 2.9 di sini menyatakan kelas kongruen modulo N. Maka bilangan bulat modulo N itu membentuk grup terhadap operasi penjumlahan seperti pada teorema 2.10. Selanjutnya masuk ke transposisi dan inversi. Bisa kita lihat pada definisi 2.11 dan juga 2.12. Untuk definisi 2.11 ini ada transposisi yang dinyatakan dengan fungsi sebagai berikut dan didefinisikan sebagai berikut. Sehingga Tnx sama dengan X plus N modulo 12. Ini fungsi transposisi sendiri itu digunakan untuk menggeser nada yang berada pada nada dasar yang sama. Sedangkan inversi sendiri ini akan digunakan untuk mengubah nada dari mayor ke minor ataupun sebaliknya. Kita masuk ke pembahasan. Ini adalah 12 bilangan bulat positif pertama dengan masing-masing kelas tinggi nada memiliki himpunan kelas tinggi nada seperti pada tabel sebelumnya. Kelas tinggi nada 2 misalkan dia memiliki himpunan kelas tinggi nada C, D, dan bemol. Di sini ada contohnya. Misalkan kelas tinggi nada 0 dia memiliki himpunan kelas tinggi nada C, bemol, B cross, dan D-mol. Sehingga masing-masingnya ini himpunan kelas tinggi nadanya itu menunjukkan adanya hubungan ekuivalen di dalamnya gitu. Sehingga jika himpunan kelas tinggi nada disimbolkan dengan X, ini seperti ini, disimbolkan dengan X seperti ini, maka 0 yang kelas tinggi nada tadi itu disebut adalah kelas ekuivalen dari X. Sehingga berdasarkan definisi 2.9, 12 bilangan bulat positif pertama sebelumnya yang kita definisikan sebagai kelas tinggi nada itu dapat dituliskan seperti ini. Nah, berlaku ini operasi penjumlahan seperti definisi 2.9 sebelumnya. Bisa dilihat contohnya. Lalu kita lanjutkan sehingga karena kelas tinggi nada tadi bisa dinyatakan dengan 12 bilangan bulat positif pertama dan jika dioperasikan dengan penjumlahan itu akan membentuk grup siklik. Ya, seperti bisa lihat pada layar. Ya, dengan kata lain, kelas tinggi nada bilangan bulat 12 bilangan bulat positif pertama yang kita definisikan sebagai kelas tinggi nada itu dapat membentuk grup siklik. Selanjutnya kita masuk ke transposisi dan inversi nada. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, transposisi sendiri itu berfungsi untuk menggeser nada, ya, tapi masih berada pada nada dasar yang sama. Sedangkan inversi itu untuk mengubah dari mayor ke minor maupun minor ke mayor. Untuk skala jarak nada mayor itu ada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Sedangkan nada minor ada 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Contoh dari pengaplikasian ini misalkan bisa dilihat pada layar. Kita ambil contoh pada nada C mayor. Itu nada yang membentuk C mayor itu ada C, E, dan G. Nah, pada gambar satu ini bisa kita lihat ada C, E, dan G dengan interval akornya itu dua nada, 1 setengah. Kita lanjutkan. Nah, ini berdasarkan tabel 1, ini C yang ekuivalen dengan 0, E yang ekuivalen dengan 4, dan G yaitu 7 berdasarkan tabel 1 sebelumnya. Jadi akor mayor ini bisa direpresentasikan dengan
kelas tinggi nada 0, 4, dan 7. Nah, ini lanjut ke pembahasannya. Ini untuk transposisi. Kita lakukan transposisi atau penggeseran nada. Di sini kita ambil contoh C mayor, ditransposisikan untuk membentuk akor baru. Misalkan N yang kita ambil adalah 5. Nah, N itu adalah banyaknya nada yang kita geser. Misalkan dari C, ini kita geser 5 langkah. 5 langkah. Jadi N-nya itu 5. Nah, di sini, mohon maaf, 5. Berdasarkan sudah didefinisikan sebelumnya, operasi yang digunakan untuk transposisi, operasi penjumlahan seperti itu, untuk masing-masing kelas tinggi nadanya, 0, 4, dan 7, maka akan kita hasilkan nada F jika kita menggesernya sebanyak 5 langkah dari C mayor ke F mayor. Lalu di sini ada inversi. Kita akan ambil contoh C mayor. Ya, untuk diinversikan ke nada minor dengan N-nya sama dengan 0. Kita ambil 0 karena kita mau mengubahnya hanya C mayor menjadi nada minor itu seperti apa gitu. Dengan operasi inversi nada didapatkan C mayor jika kita inversikan akan menjadi F minor. Ya, di sini C mayor kita notasikan dengan huruf C besar ya untuk nada mayor, sedangkan untuk nada minor itu ada menggunakan huruf kecil. Di sini bisa dilihat jam musikal. Di sini menggambarkan hubungan antara transposisi dengan inversi sendiri untuk kelas tinggi nada yang sudah ditemukan sebelumnya. Di sini ada kelas tinggi nadanya dengan masing-masing jika dirubah saling ekuivalen seperti ini. Mohon maaf kepada tim 3, waktu telah habis. Oh iya. Terima kasih kepada tim 3. Sebelumnya kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada tim yang ketiga. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu Dewan Juri, saya persilakan. Ya, terima kasih Nopi. Pak Huda, saya duluan atau Pak Huda? Pak Fardi duluan. Oke Pak. Terima kasih Arika Febriani dan Khalil Ansari yang sudah membawakan makalah representasi teori grup pada teori musik melalui pendekatan grup siklik. Nah, kira-kira kalau seandainya ini kita gunakan, kita aplikasikan ke salah satu misalkan alat musik, ya, alat musik. Nah, kira-kira transposisi dan inverse ini tadi transposisi menggeser, kemudian inverse ini merubah, ya kan? Kira-kira kalau misalnya kita punya sebuah nada terkait misalkan musik, sebut aja gitar misalnya atau piano, ini kira-kira bisa tidak kita langsung aplikasikan nada-nada itu terkait dengan itu tadi, kita transposisi atau kita inverse dengan teori-teori yang sudah disampaikan. Terima kasih. Inggi Bapak izin menjawab. Jadi untuk alat-alat musik lain itu bisa Pak, bisa kita aplikasikan. Contohnya kalau di sini saya mengambil untuk piano, karena piano itu nada dasarnya sebenarnya sama dengan gitar, hanya saja bentuknya yang berbeda. Jadi kalau kita aplikasikan transposisi dan inversi ini untuk gitar maupun piano itu masih bisa Pak. Tapi misalkan untuk alat musik lain seperti drum atau alat musik yang memiliki nada yang agak berbeda gitu, itu kurang tidak bisa Pak. Tapi untuk kayak seperti yang memiliki nada yang sama seperti gitar, piano, violin atau biola itu masih bisa digunakan Pak. Lanjut Pak Huda, silakan Pak Huda. Oke, baik. Tadi sudah ini ya, banyak menarik sekali ya pemanfaatan teori tentang grup ya. Namun saya ingin mendapat penjelasan ya bagaimana terkait dengan sifat-sifat grup tadi.
dengan nada-nada yang artinya di grup kan ada operasi gitu ya, ada tertutup, asosiatif. Itu seperti apa tadi? Saya belum melihat kaitan nada-nada itu. Apakah misalkan nada C saya operasikan dengan nada F gitu ya? Kemudian nanti dengan aturan grup tadi memenuhi enggak? Gitu. Ada nggak penjelasan seperti itu? Gitu, Bapak. Oh, jadi Bapak untuk tulisan kami ini memang menggunakan grup siklik ya sebagai dasarnya itu untuk membuktikan bahwa himpunan kelas tinggi nada itu merupakan suatu grup gitu Pak. Suatu grup siklik, bisa disebut sebagai grup siklik atau membentuk suatu grup siklik gitu Pak. Jadi mungkin ini sebenarnya masih agak dangkal gitu karena kami hanya menghubungkan gitu, kayak buktikan berdasarkan tulisan saja gitu, belum buktikan secara langsung, dan masih dangkal. Tapi memang jika ada di literatur yang kami gunakan itu memang mereka mengatakan kalau himpunan bilangan bulat yang dioperasikan dengan penjumlahan itu dapat membentuk suatu grup siklik gitu Pak. Jadi mohon maaf, itu memang di penelitian kami ini masih dangkal, jadi kami belum bisa membuktikan yang seperti Bapak mau gitu. Atau ini tadi kaitannya kan kamu pakainya bilangan bulat modulo 12 ya? Iya Bapak. Ya, apakah bilangan bulat modulo 12 itu dia merupakan grup siklik? Oh, iya Bapak. Sebentar Bapak, ulun carikan. Izin share screen ya Pak. Oke. Bisa dilihat Bapak? Ya. Enggak Bapak. Oh ya nih Pak, ada pembuktian untuk bilangan bulat modulo N itu membentuk grup seperti ini Pak. Dengan operasi pada grup, yaitu untuk tertutup, syarat-syaratnya atau aksioma harus dipenuhi, tertutup, asosiatif, identitas, dan juga memiliki inverse gitu Pak. Itu N-nya sembarang ya? Jadi semua N bulat, ya? Inggih Bapak. Oke. Tidak hanya N yang prima aja? Semuanya? Universal itu ya? Tapi Bapak, iya Pak, kalau di sini kita anukan universal. Inggih. Tapi karena penggunaannya ini untuk 12 bilangan bulat pertama saja, tapi yang di sini maksud N di teorema 2.17 ini, teorema sebelumnya ini masih untuk universal gitu Pak, tapi untuk tulisan ini kita gunakan untuk 12 bilangan bulat positif pertama gitu Pak. Oke. Ya, cukup itu. Masih ada waktu, Ju. Bapak lanjutkan ya, Novi. Masih ada, Novi? Masih Pak, Tadi ada gambar tentang jam musikal yang kamu tampilkan. Kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan dari jam musikal itu terkait tadi hubungan antara transposisi dan inverse pada grup siklik itu? Silakan. Inggih Bapak, izin share screen lagi ya Pak. Nah iya, di sini ada jam musikalnya. Jadi di sini hubungannya itu bisa kita lihat pada kelas tinggi nada. Kelas tinggi nadanya itu ditunjukkan oleh gambar yang bulatan hitam itu ya Pak, 0 sampai 11 itu. Nah, untuk yang hitam atau di sekitarnya ini, yang C plus D ini, nah itu untuk nada mayor. Jadi misalkan untuk kelas tinggi nada 0 itu ada
nada C mayor. Untuk satu ini ada bisa C keras dan ekuivalen dengan D-moll. Nah, untuk yang merah ini itu untuk nada minornya, Pak. Jadi hubungannya itu misalkan kita tadi sebelumnya sudah kasih contoh inversi itu inversikan C mayor dengan N-nya itu sama dengan 0 atau kelas tinggi nadanya itu sama dengan 0. Nah, maka akan menjadi nada F minor gitu, Pak. Seperti contoh sebelumnya, sebentar. Nah, ini Pak. Jika kita operasikan dengan operasi inverse itu kan dengan N sama dengan 0, maka akan C mayor itu akan menghasilkan nada F minor gitu Pak. Ini ada tabelnya, tabel yang bisa kita lihat gitu. Nah, jadi hubungannya di sini memang untuk mempermudah gitu Pak. Tabel jam musikal ini ada sebagai simpulan dari operasi transposisi dan inversi yang kita lakukan dari untuk semua kelas tinggi nadanya dari 0 sampai 12 begitu Pak. Ya, pertanyaan terakhir, apakah ini hanya berlaku untuk modulo 12 saja atau bisa dikonversi ke modulo yang lain? Inggi Bapak izin jawab. Jadi ini memang untuk modulo 12 saja karena nada itu kan memang ada 12 gitu. Jadi kita pakai modulo 12 itu untuk merepresentasikan setiap nadanya gitu. Dari nada itu kan ada, misalkan kita ambil nada mayor. Nah, ini ada nada mayor dari C, C keras, D, D keras, E, F, F keras, G, G keras, A keras, B, dan kembali lagi ke C gitu Pak. Jadi memang ini hanya untuk modulo 12 saja gitu Pak, karena merepresentasikan nada 12 nada yang ada gitu Pak. Ya, cukup. Terima kasih. Sedikit lah. Inggi Bapak. Ya, saya melihat slide presentasinya tadi. Itu landasannya apa tuh mengambil gambar daun dari itu? Gambar daun ini Pak. Kalau bahasa anak sekarang itu supaya estetik gitu Pak. Oh gitu ya. Makanya mau melihat tadi keterhubungan antara gambar yang ada di slide dengan materi yang dipresentasikan gitu kan. Ya harusnya ya gambar yang mendukung dalam kita menguatkan presentasi kita. Nah, terus ada waktu masih Novi dikit? Tinggal 30 detik, Pak. Oke. Nah, itu yang modul 12 tadi kalau kita pernahkah lihat teorinya bahwasanya kalau misalkan modul 12 terus kita gunakan modul 24 itu kan 12 kali 2 ya, kelipatan ya. Apakah itu masih menghasilkan yang sama atau bagaimana? Kelipatan. Inggi Bapak. Makanya karena tadi kan pengambilan 12 itu kan berdasarkan dari jumlah nada ya. Yeah. Nah, terus jam klasikal itu memang sudah ada sebelumnya, terus kita mau melakukan pembuktian atau bagaimana itu? Atau hasil riset daripada penelitian sebelumnya? Oke, itu saja. Oh iya, Inggi Bapak izin jawab. Jadi untuk jam musikal ini memang sudah ada gitu Pak. Ini untuk menyimpulkan perhitungan yang sudah dilakukan untuk transposisi dan juga inversi. Yang modul tadi? Nah, yang modul tadi ya Pak, untuk misalkan jadi 12 jadi 24 atau gimana gitu ya Pak? 24 atau kelipatannya 48. Itu bisa Pak, bisa, tapi mungkin di sini kami hanya membuktikan untuk menggunakan modulo 12 saja. Tadi kan kontradiksi dengan jawaban dengan pertanyaan Pak Pardi tadi ya. Inggi Bapak. Oke, gitu saja Mas Yano. Terima kasih pada Dewan Juri.
Terima kasih kepada Bapak Pardi Apandi SSI MSC, Bapak Nurul Huda SSI MSI, dan Bapak Ahmad Yusuf SSI MKOM yang telah memberikan pertanyaan kepada tim ketiga. Dan terima kasih kepada tim ketiga telah menjawab dengan begitu bagus. Lalu kita lanjut ke tim yang keempat, yaitu tim Sonia Maulida Lestari selaku ketua dan anggotanya adalah Rengga Nadinda Pramudia dengan judul karya Analisis Kestabilan Sistem Dinamika Korupsi Politisi dalam Masyarakat. Subtemanya adalah Ekonomi dan Pembangunan dari Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya saya ingatkan kembali, waktu presentasi maksimal 10 menit per tim dan sesi tanya jawab 10 menit per tim. Maksimal 10 menit. Terima kasih. Kepada tim yang keempat, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, dipersilahkan. Oke, baik. Izin share screen. Terlihat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sonia Maulida Lestari. Saya bersama dengan Rengga Nanda Pramudia. Kami dari Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Analisis Kestabilan Sistem Dinamika Korupsi Politisi dalam Masyarakat Demokratis. Untuk latar belakang sendiri, ada 5 yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama, dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis. Demokrasi merupakan suatu bentuk sistem politik suatu negara dan juga merupakan budaya politik suatu bangsa. Perjalanan demokrasi Indonesia tentu tidak luput dari berbagai permasalahan yang sudah menjadi rahasia umum, seperti permainan politik uang atau yang biasa disebut dengan korupsi. Hubungan demokrasi dengan korupsi dikaitkan dengan aksioma yang populer dari Profesor Lord Acton yang menegaskan bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, yang artinya kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut maka korupsinya juga absolut. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, bidang matematika turut memberikan peranan dalam memodelkan dan menganalisis suatu permasalahan. Dengan menggunakan model matematika dapat menghasilkan suatu formulasi masalah yang dihadapi termasuk seperti perilaku korupsi dalam masyarakat demokratis. Maka terbentuklah analisis kestabilan sistem dinamika korupsi politisi dalam masyarakat demokratis. Untuk tujuan penelitian sendiri ada 2. Yang pertama, pembentukan model perilaku korupsi dalam masyarakat demokratis, dan yang kedua, menganalisis kestabilan model perilaku korupsi dalam masyarakat demokratis. Oke, untuk dasar teori yang kami gunakan ada 3. Yang pertama, sistem persamaan diferensial. Yang kedua, nilai agent dan vektor agent. Dan yang ketiga adalah kriteria Roth-Lewis. Dasar teori yang pertama yaitu sistem persamaan diferensial. Sistem persamaan diferensial adalah suatu persamaan diferensial berorde n dan telah dinyatakan sebagai suatu sistem dari n persamaan berorde 1. Persamaan itu dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Dasar teori yang kedua adalah nilai agent dan vektor agent. Nilai agent dan vektor agent adalah suatu matriks. Dalam suatu matriks akan digunakan dalam menentukan kestabilan titik equilibrium dari suatu sistem persamaan linear. Untuk mencari nilai dan vektor agent dari matriks A berorde n kali n, maka persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Dengan I matriks identitas, persamaan di atas mempunyai solusi tak nol jika dan hanya jika determinannya sama dengan 0. Dasar teori yang ketiga adalah kriteria Roth-Lewis. Kriteria Roth-Lewis adalah kriteria umum yang digunakan untuk menentukan semua akar polinomial yang memiliki bagian real negatif. Genmatcher mendefinisikan kriteria Roth-Lewis sebagai berikut, bisa dilihat. Selanjutnya, persamaan tersebut didefinisikan oleh Roth-Lewis sebagai matriks persegi yang berukuran n kali n sebagai berikut. Determinan tingkat ke n dari matriks Roth-Lewis dinotasikan dengan delta J dengan J sama dengan 1 sampai dengan n dan dapat dituliskan sebagai berikut. Kemudian
Bellum dan Prezios memberikan teorema untuk menentukan jenis kestabilan, yaitu sebagai berikut. Bisa dilihat di layar. Kemudian pembentukan model dinamika korupsi politisi dalam masyarakat demokratis. Model dinamika korupsi merupakan sistem dinamik yang terdiri dari 3 variabel keadaan, yaitu dukungan publik, popularitas terhadap politisi terhadap waktu yang dinotasikan dengan XT, aset tersembunyi yang dimiliki politisi terhadap waktu yang dinotasikan dengan YT, upaya penyelidikan kasus korupsi terhadap waktu atau sejumlah tindakan yang dilakukan oleh polisi, pengadilan, dan pers yang bertujuan untuk mengungkap korupsi, itu dinotasikan dengan ZT. Selain itu juga dipertimbangkan beberapa hal berikut ini. Tindakan positif yang dilakukan politisi terhadap popularitas dinotasikan dengan AX, di mana AX ini merupakan perubahan popularitas bergantung pada inovasi politisi, yaitu seberapa jauh tindakan politisi melebihi atau jatuh di bawah harapan publik. Dengan kata lain, peningkatan popularitas politisi bergantung kepada tindakan positif politisi tersebut. Kemudian untuk harapan publik terhadap tindakan politisi sebagai fungsi terhadap popularitas itu dinotasikan dengan AX. Selanjutnya laju suap yang didefinisikan sebagai total aliran uang yang diperoleh politisi dari praktek-praktek ilegal sebagai fungsi terhadap popularitas dan upaya penyelidikan dinotasikan sebagai BXY. Kemudian semakin populer seorang politisi, maka akan semakin terbuka kesempatan penyalahgunaan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, yaitu mereka menuntut suap yang lebih besar karena mereka dapat mengamankan keuntungan yang lebih tinggi untuk pihak yang menyuap. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa BX lebih dari 0. Selanjutnya, konsumsi pribadi politisi yang bergantung pada laju suap B dan aset Y dinotasikan dengan CBY. Ya, semakin meningkat laju suap dan aset yang dimiliki seorang politisi, maka akan semakin meningkat pula konsumsi pribadi politisi tersebut, sehingga hal ini dinotasikan dengan CB lebih dari 0 dan CY lebih dari 0. Kemudian untuk penyingkapan kasus korupsi itu dinotasikan dengan D. Penyingkapan kasus korupsi dipengaruhi aset dan upaya penyelidikan itu dinotasikan dengan DYZ. Kemudian untuk penyingkapan korupsi meningkat seiring bertambahnya aset tersebut dinotasikan dengan DY lebih dari 0. Kemudian untuk DZ lebih dari 0 itu penyingkapan korupsi meningkat ketika pengadilan, polisi, dan pers memperluas upaya penyelidikan. Oke, selanjutnya berdasarkan penjelasan asumsi tersebut, maka diperoleh 3 model laju perubahan masing-masing variabel keadaan, yaitu yang pertama, laju perubahan popularitas dinyatakan oleh persamaan diferensial berikut. Dengan mu positif dan mu negatif, masing-masing mengidentifikasi reaksi publik terhadap inovasi politisi dan penyikapan kasus korupsi. Yang kedua, laju perubahan aset dinyatakan oleh persamaan diferensial berikut. Bisa dilihat di layar, dengan R mengidentifikasi tingkat suku bunga di bank. Kemudian yang ketiga, laju perubahan upaya penyelidikan kasus korupsi dinyatakan oleh persamaan diferensial berikut. Bisa dilihat di layar. Selanjutnya, untuk mempermudah dalam menganalisis model digunakan fungsi-fungsi yang bersesuaian dengan asumsi yang telah ditetapkan. Bisa dilihat, semua parameter yang digunakan dalam persamaan bernilai positif bergantung pada karakteristik individu dan negara masing-masing. Kemudian berdasarkan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan pada persamaan-persamaan dan kemudian disubstitusi ke persamaan 1 sampai dengan 3 sehingga diperoleh persamaan 9. Karena diasumsikan polisi, pengadilan, dan pers memiliki independensi berlaku pada masyarakat demokratis, maka ada atau tidak adanya upaya penyelidikan pengindisian ada atau tidak adanya korupsi. Dengan demikian persamaan 9 ini dikatakan sistem korup jika Z-nya tidak sama dengan 0, dan dikatakan sistem tak korup jika Z-nya itu sama dengan 0 atau tidak adanya penyelidikan. Kemudian karena itu persamaan untuk sistem tak korup bisa dilihat di layar adalah di persamaan 10 ini. Next, untuk titik equilibrium dari persamaan 9 dapat ditentukan dengan menetapkan variabel-variabel tak bebas sebagai fungsi konstan, yaitu x dot sama dengan 0, y dot sama dengan 0, dan z dot sama dengan 0.
sehingga diperoleh 3 titik equilibrium model sistem korup. Ya, bisa dilihat nilainya. Untuk titik equilibrium dari persamaan 10 dapat ditentukan dengan menetapkan variabel-variabel tak bebas sebagai fungsi konstan, yaitu x dot sama dengan 0, y dot sama dengan 0, sehingga diperoleh 2 titik equilibrium model sistem tak korupnya seperti di layar. Oke, karena model dinamika korupsi politisi dalam masyarakat demokratis merupakan sistem non-linier, sehingga untuk menganalisis kestabilan titik equilibrium diperlukan linearisasi sistem dengan menggunakan matriks Jacobian. Nah, ini matriks Jacobian dari sistem korup adalah persamaan 11, bisa dilihat. Untuk titik equilibrium yang hasil substitusi ke matriks Jacobian, persamaan 12 bisa dilihat, lalu diperoleh persamaan karakteristik yaitu persamaan 13, bisa dilihat. Untuk menentukan bagian real dari nilai eigen bernilai negatif dari persamaan 13, digunakan kriteria Roth-Horowitz, lalu persamaan 13 dapat dibentuk menjadi persamaan 14, bisa dilihat dengan A0, A1, A2, A3 bisa dilihat. Karena A0 bernilai negatif, maka berdasarkan definisi Roth-Horowitz dapat dinyatakan bahwa akar-akar persamaan 11 pada titik equilibrium yang pertama tidak stabil. Pada tim keempat, waktu telah habis. Oke. Mohon maaf. Maka akan kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri, dipersilakan. Baik, terima kasih, Novi. Saya dulu atau gimana nih? Bebas aja ya? Ini bebas Bapak. Oke. Cukup menarik membahas antara politik dengan bidang matematik ya. Nah, ini ya yang seharusnya kita perankan. Tapi kayaknya kalau hanya membahas secara keseluruhan dengan batasan presentasi seperti ini, menyampaikan ya hampir tidak bisa tersampaikan secara keseluruhan. Karena ada dua aspek yang harus dicermati, yaitu politiknya dengan yang matematikanya tadi ya. Nah, sedikit saja. Yang pertama tadi juga sudah menyinggung mengenai demokrasi ya. Menurut kelompok 4, demokrasi di Indonesia itu demokrasi apa namanya? Satu. Terus yang kedua, itu data-data itu sampai kepada menemukan penggunaan atau aplikasinya ke data, atau hanya sekedar pembahasan teorinya saja? Oke, itu dulu nanti saya respon. Oh iya Pak, izin menjawab. Tadi untuk pertanyaan pertama, demokrasi di Indonesia itu demokrasi yang seperti apa gitu ya Pak? Ya. Iya. Ya, izin menjawab. Menurut saya, untuk demokrasi di Indonesia itu masih kurang sesuai dengan demokrasi yang sesungguhnya, karena kita tahu bahwa demokrasi itu adalah sistem politik suatu negara yang memang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat. Oke, seperti dengan itu. kata lain, rule by the people ya. Ya. Oke, terus? Untuk pertanyaan yang kedua, tadi Bapak menanyakan apakah ini apa tadi Pak? Ada datanya atau tidak, seperti itu ya? Ya, kalau ini sebenarnya kami dapat tidak ada data khusus seperti itu Pak, karena memang kami mengambilnya dari jurnal seperti itu. Ya nggak masalah dari jurnal, cuma maksud saya ini implementasi ke data atau hanya membahas teorinya saja? Hanya membahas teorinya saja Pak. Oh, tidak ada implementasi ke datanya ya? Makanya kalau hanya ada implementasi ke data, politiknya dibahas, itu udah jadi tesis tuh. Nah, S2-nya mantap nanti. Nah, ini bisa diangkat jadi S2 nih, tesis nanti. Sangat cukup bagus.
Nah, untuk meluruskan saja, minta waktu sebentar untuk meluruskan demokrasi yang dibahas Sonia tadi, bahwasanya demokrasi di Indonesia itu adalah demokrasi Pancasila sebenarnya. Nah, demokrasi Pancasila itu tatanan bernegara kita sistem demokrasi, tapi menganut sistem nilai-nilai Pancasila di dalam menerapkan sistem demokrasinya. Ada nilai religius, ada nilai kekeluargaan, ada nilai kerakyatan, ada nilai keadilan, ada nilai ya, sesuai dengan sila 5 sila Pancasila. Oke, mungkin itu Novi. Oke, terima kasih Bapak. Kepada Dewan Juri yang lain dipersilakan. Oke, baik. Saya Novia. Tinggi Bapak. Silakan, Iya, Pak. baik. Ini membahas model dinamika korupsi politis dalam masyarakat ya. Saya ingin melihat lebih kepada equilibrium yang diperolehnya, kemudian dari equilibrium itu, ini kan menganalisa kestabilannya ya adik-adik ya. Iya. Titik equilibriumnya ada 3 untuk sistem korup dan sistem tak korupnya ada 2. Nah, untuk sistem korupnya diperoleh titik equilibrium ketiganya itu tidak stabil. Ya. Nanti tolong jelaskan apa arti tidak stabil bagi ketiga titik equilibrium di sistem korupnya. Demikian juga untuk sistem yang tak korupnya, titik equilibrium keduanya itu stabil asimptotik. Apa artinya begitu? Silahkan adik-adik. Oke, baik Pak, izin menjawab. Tadi untuk titik equilibrium yang korup itu ada 3 tidak stabil. Tidak stabil artinya sebentar Pak. Ya, yang saya tanyakan bukan arti matematisnya, bukan definisi tidak stabilnya, tapi hubungannya ke dinamika korupsi politisi di masyarakat. Atau dengan kata lain Pak Asar inginkan interpretasinya. Ya. Sebentar Pak. Terjemahannya. Sebenarnya untuk artinya itu sendiri sebenarnya dari kelompok kami pun belum sampai memahami sampai seperti itu Pak. Iya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini biasanya ketika kita melihat titik equilibrium kemudian menguji kestabilannya, setelah menguji kestabilan dan menentukan titik equilibriumnya itu biasanya kan kita lanjut melihat nanti simulasinya itu seperti apa gitu. Ya, sebenarnya saya nunggu dalam presentasi ini nanti simulasinya itu seperti apa untuk mendukung bahwa ini benar-benar tidak stabil. Pengambilan delta sigma lambdanya ini sekian yang memenuhi syarat-syarat di atas itu sehingga terlihat nih tidak stabilnya. Cara lainnya juga bisa melalui fase plan-nya. Nah, yang kedua itu sejauh mana adik-adik menganalisa fase plan kemudian simulasi dari sistem persamaan diferensial ini? Mohon izin Pak, tadi fase plan-nya. Ya, fase plan atau simulasi numerik untuk menunjukkan ini benar-benar terlihat ini tidak stabilnya. Iya. Atau yang stabil asimptotiknya kelihatan begitu. Iya, kalau ke arah numeriknya kami belum melakukan penelitian ke sana Pak. Sebenarnya nggak harus numerik ya. Atau memang belum ini sampai ke situ ya? Oke. Iya Pak. Iya. Terima kasih. Cukup pertanyaan saya moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Yusuf SSI MKOM dan Bapak Dr. Muhammad Ahsar Karim SSI MSC. Sebelumnya kita berikan aplaus dulu untuk tim keempat yang telah presentasi pada hari ini. Terima kasih kepada tim yang keempat. Maka selanjutnya akan kita lanjutkan kepada tim yang kelima. Ini sama nih, masalah analisis kestabilan. Jika tadi masalah korupsi, sekarang masalah analisis kestabilan perilaku dinamis model predator-prey yang mengalami keterbatasan sumber daya.
Ini dari tim yang ke-6 dengan ketua timnya adalah Tri Puspa Lestari dan anggotanya adalah Anggi Widya Astuti. Kepada tim yang ke-6, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Kepada Untuk tim, screen share. ya silakan. Kepada tim yang ke-6, saya persilakan. Apakah terlihat? Ya, terlihat. Menit ya. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari nomor urut 5 yang beranggotakan saya sendiri, Tri Puspa Lestari, NIM 1711011, dan anggota saya Anggi Widya Astuti dengan NIM 1911011220010. Di sini saya akan membahas tentang analisis kestabilan perilaku dinamis model predator prey yang mengalami keterbatasan sumber daya. Di latar belakang, di sini ada sistem persamaan diferensial, di mana sistem tersebut dapat digunakan sebagai model matematika, yaitu model mangsa-pemangsa. Kemudian menurut Edward dan Penney, pada tahun 2008, model predator prey yang paling sederhana adalah model Lotka-Volterra, dengan asumsi bahwa predator prey mengikuti pertumbuhan Malthus, di mana di sini Malthus mengatakan bahwa populasi tumbuh tidak terbatas seiring dengan pertambahan waktu, tapi secara terus-menerus karena adanya faktor-faktor penghambat. Salah satunya itu faktor, misalnya dalam suatu lingkup itu terdapat faktor kekurangan makanan, kemudian lingkungan, dan lingkungan. Sehingga di sini saya ingin memodifikasi model Lotka-Volterra dengan menambahkan keterbatasan sumber daya. Nah, kemudian tujuan yang pertama yaitu menentukan pembentukan model, dan yang kedua menentukan titik equilibrium, yang ketiga yaitu tipe dan jenis kestabilan. Nah, ini tinjauan pustakanya. Di sini ada persamaan diferensial, kemudian ada sistem persamaan diferensial nonlinier, dan di sini ada model predator prey, di mana model predator prey yang paling sederhana yaitu model Lotka-Volterra. Persamaannya ada di persamaan 2, yaitu dx per dt itu sama dengan x dikali dengan lambda min dy, dan dy dt itu sama dengan y dikali dengan min mu ditambah dengan cx. Nah, kemudian ada definisi dari titik equilibrium. Titik x bar elemen daripada r pangkat n disebut titik equilibrium dari persamaan 1 jika fx-nya itu sama dengan 0. Kemudian di sini ada ada sistem persamaan diferensial nonlinier yang dilinearisasi menggunakan deret Taylor di sekitar titik equilibrium, sehingga diperoleh hasil linearisasi yaitu dx dt sama dengan j dikali x min x topi ditambah cx, di mana cx adalah suku berorde tertinggi dan j itu adalah matriks Jacobian. Kemudian adalah definisi dari nilai eigen dan vektor eigen. Untuk mencari nilai dan vektor eigen dari matriks A berorde n kali n dapat ditulis pada persamaan 4, di mana I itu merupakan matriks identitas. Nah, kemudian ini sistem kestabilan, sifat kestabilan sistem yang telah dilinearisasi pada persamaan nonlinier. Kemudian ini adalah model predator prey yang sederhana, model mangsa-pemangsa sederhana yaitu Lotka-Volterra, di mana dx dt itu sama dengan ax min bxy dan dy dt itu sama dengan min cy ditambah dengan exy, di mana x itu merupakan populasi mangsa dan y itu merupakan populasi pemangsa. Kemudian a itu laju pertumbuhan mangsa,
A ini merupakan laju pertumbuhan mangsa secara alami. Kemudian B, laju populasi pemangsa. Dan C itu tingkat kematian alami pemangsa tanpa adanya mangsa. Dan yang terakhir itu E. E ini merupakan tingkat pertumbuhan mangsa dan pemangsa. Kemudian di sini ada asumsi-asumsi proses pembentukan model predator prey yang mengalami keterbatasan sumber daya. Yang pertama, populasi mangsa itu tumbuh mengikuti pertumbuhan logistik. Kemudian mangsa merupakan sumber utama bagi pemangsa. Kemudian di sini populasi mangsa maupun pemangsa tumbuh tidak terbatas seiring dengan pertambahan waktu. Meningkatnya populasi pemangsa akan mengakibatkan tingginya tingkat kompetisi. Kemudian di sini mangsa akan mati karena sebab alami dan dimakan oleh pemangsa, dan yang terakhir yaitu populasi pemangsa akan mati karena sebab alami dan karena ikan mati. Nah, ini kita peroleh ketika suatu populasi mangsa itu tumbuh secara terus-menerus, maka akan terjadi suatu kompetisi atau kontak. Nah, kontak antara mangsa dengan mangsa dan pemangsa dengan pemangsa. Pada awalnya, pertumbuhan populasi mangsa akan meningkat, namun lama-kelamaan, karena adanya keterbatasan sumber daya, maka populasi tersebut juga akan punah. Sehingga dapat ditulis seperti berikut, di mana di sini ada penambahan min Rx kuadrat, di mana X kuadrat itu merupakan kontak antara mangsa dengan mangsa. Maka R itu adalah penurunan tingkat populasi karena terjadinya kontak tersebut. Kemudian di daya dt itu ditambahkan min delta y kuadrat, di mana delta ini merupakan penurunan tingkat populasi karena adanya kontak antara pemangsa dengan pemangsa. Selanjutnya itu menentukan titik equilibrium. Dari definisi kita dapat menentukan maka didapat titik equilibrium E0 0,0 dan E1 0, min C per delta, dan dilanjutkan sampai diperoleh 4 titik equilibrium E0, E1, E2, dan juga E3. Selanjutnya yaitu analisa kestabilan di titik equilibrium. Yang pertama yaitu dilakukan linearisasi model menggunakan daerah Taylor. Kemudian diperoleh matriks Jacobian. Nah, pada titik kesetimbangan E0 itu diperoleh lambda 1 itu positif dan lambda 2 itu negatif. Karena lambda 1 dan lambda 2 itu berbeda tanda, maka ini merupakan jenis kestabilan yang tidak stabil dan merupakan saddle point. Kemudian pada titik kesetimbangan yang kedua yaitu E1, di sini kita peroleh lambda 1 itu positif dan lambda 2 itu juga positif. Maka E1 merupakan improper knot dengan jenis kestabilan tidak stabil. Dan pada titik kesetimbangan E2, upper R, 0, di sini kita peroleh lambda 1 itu negatif. Dan lambda 2 itu dapat dikatakan positif dengan syarat AE itu lebih besar daripada CR. Maka E2 itu merupakan saddle point dengan jenis kestabilan tidak stabil. Nah, kemudian pada titik kesetimbangan E3,
sebagai berikut. Nah, di sini kita misalkan theta itu sama dengan min A, E delta dikurang A delta R dikurang BCR Q. Nah, maka theta itu bernilai negatif. Kenapa? Karena min C delta R itu lebih besar dari BCR, maka theta akan selalu bernilai negatif. Maka di sini lambda 1 itu bernilai negatif. Karena lambda kepada tim 5, tim urutan kelima. Halo? Ada saudari Puspa? Ya, terima kasih. Ya. Maka acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak dan Ibu Dewan Juri, dipersilakan. Ya, oke. Saya mohon izin duluan Pak. Kepada adik-adik presenter, itu di slide 12 ada penambahan ya, modifikasi dari model mangsa pemangsa yang paling sederhananya dengan menambahkan min Rx kuadrat min delta hi